Mungkin coronanya nggak berpengaruh sama sekali sih sama anak Gojek-Gojek itu. Mereka hanya berpikiran kalau coronanya mereka survive. Nggak tahu itu kena atau nggak kena, mereka survive. Salam Blengon, harmoni bagi semesta. Malam Jabu, kondisinya api ya Jabu ya. Alhamdulillah, walaupun di masa pandemik jadi orang-orang krisis, tapi masih berjalan. Alhamdulillah. Diskusi santai Pak Bu, diskusi santai di masa pandemi. Enak ya ngomongin tentang pandemi ini ya. Selama ini kan banyak orang yang menceritakan tentang pandemi, dan jujur saja saya yang nggak mewakili siapapun, saya sendiri mewakili diri saya itu dikondisikan di keadaan bingung tentang pandemi, khususnya corona ini. Sejatinya ini penyakit opo. Nah, ciri-cirinya kan batuk dan turunannya itu hampir sering kita alami yang seperti itu. Tapi sebelum kita masuk ke diskusi, saya pengen Pak Bu, pengen memperkenalkan, ini ada teman dari Subang, namanya si Abrehom, itu membuat kopi Abrehom kopi. Produksi Mas Abrehom. Produksinya Kang Abrehom dari Subang, dan ini bisa dicari, bisa dibeli di Shopee ya. Oh toko online Shopee. Dan alhamdulillah kopinya mantap. Mantap Abrehom. Untuk Kang Abrehom, moga-moga sukses dengan kopinya dan tetap ngaji di rumah. Ngaji di rumah. Abrehom Coffee Subang West Java, kopi Arabica. Mantap tanpa gula, teman. Kopi tanpa gula. Kopinya cakep, rasanya enak. Kopi tanpa gula, kopi pahit, tanpa ngaji. Ngopi pahit, pahitnya tidak bermakna, kurang bermakna. Sekilas iklan untuk Kang Abrehom. Iki cangkruan ya Pak Bu, cangkruan gue biasane, cuman gayanya saiki cangkruan di video. Di video. Gua ya. Iya ya. Lumayan. Melbu YouTube apa itu? Ono kemajuan. Yang saya tahu Pak Bu ini kan sebelumnya bekerja dengan salah satu instansi, terus kemudian karena ada ketentuan tertentu, kemudian Pak Bu harus di-resign, dan untuk beberapa waktu Pak Bu menjalani usaha di bidang apa ya waktu itu? Waktu itu geprek, aku punya geprek di daerah Krian sana. Di bidang geprek di wilayah Krian, dan Ciamik bagus waktu itu ning merosot. Kemudian beralih karena merosotnya itu drastis, sehingga harus beralih ke Gojek, bidang transportasi. Jadi Pak Bu ini bisnisnya masih berjalan, geprek itu, cuman ya merosot drastis, sehingga ya mau nggak mau untuk memenuhi kebutuhan Pak Bu harus survive ya, survive. Iya. Terus beralih ke bidang jasa transportasi, ikut di Gojek. Yang saya tahu Pak Bu itu di Gojek.
selama ini yang saya tahu. Nah, saya pengen tahu kondisi teman-teman Gojek ini sekarang di masa pandemi yang luar biasa menyebabkan kepanikan mulai dari atas sampai bawah, Pak Bu. Iki kira-kira teman-teman Gojek itu terpengaruh apa enggak? Yang khususnya di Surabaya, Pak Bu. Baiklah. Oh, anu dulu ya. Salam, Mbak, teman-temanku sing Gojek di sana. Ada yang ngalong juga malam-malam gini. Salam satu aspal, Wani. Wow, mantap. Salam satu aspal, bro. Anu itu dari PT-nya Gojek sendiri, kita kalau anu sering salam-salam gitu. Ya apa ya, kalau di musim pandemik ini mungkin coronanya nggak berpengaruh sama sekali sih sama anak Gojek-Gojek itu. Mereka hanya berpikiran nek orang mulai nggawa duit, nah iki sing medeni jadi. Kalau coronanya mereka wes survive, nggak tahu itu kena atau nggak kena, mereka survive, tapi tetap ikut aturan-aturan yang disampaikan oleh PT Gojek sendiri. Terus masalah ini pandemik sekali ya. Terus ada PSBB dari pemerintah, itu juga nggak berpengaruh sih sama Gojek, karena anak-anak Gojek juga diberi keluasan sama pemerintah daerah untuk masih ikut-ikut andil dalam transportasi. Cuman ada pembatasan di bagian goretnya. Istilahnya kalau teman-teman itu bokongan. Bokongan itu apa ya? Narik penumpang gitu lah. Iya. Narik penumpang itu sudah ditutup sama Gojek untuk masa-masa pandemik ini sesuai aturan pemerintah juga. Terus di dalam Gojek juga di dalam Gojek itu juga ada peraturan sendiri. Kita harus pakai masker, kita harus pakai sarung tangan. Terus Gojek sendiri juga menjalankan rutinitas setiap minggunya, pokoknya 7 hari sekali adakan semprotan itu secara fisik di sepeda motornya atau di mobil yang menjalankan Grab itu. Terus ada lagi ini suhu. Iya. Tembak. Untuk temperatur bedil ya dibedil minggu. Saya kemarin juga ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol, kebetulan ada teman curhat, Pak Bu. Katanya ya itu tadi, bokongan sudah ditiadakan. Akhirnya cuma boleh nganter makanan ya, Pak Bu. Ya. Makanan, terus itu ada lagi gosen. Gosen itu orang titip barang terus kita antarkan, kita suruh suplai kemana gitu. Terus ada lagi Gojek kerjasama dengan Alfamart sama Alfamart, ingetku itu namanya Gobis. Iya. Terus ngomong ke penghasilan, Pak Bu. Ngomongkan penghasilan kan teman-teman dulu semangat banget, Pak Bu. Kadang-kadang sampai bekerja itu kacau lah. Mereka bekerja ngejar duitnya luar biasa. Sekarang itu saya lihat mereka kok wajahnya nggak kayak biasanya, Pak. Ya karena bokongan nggak ada mungkin. Iya. Sehingga yang biasanya 200.000 ke atas, sekarang untuk mencari uang 50.000, 50.000 itu kesulitan. Iya. Itu menurut Pak gimana? Oke. Gini, kalau masalah pendapatan itu pasti tuh. Kalau dari dulu itu sebelum pandemi itu anak-anak bisa istilahnya kalau sehari itu ya bisa 300, ada yang sampai 500. Tapi di masa pandemik ini turun drastis. Di masa-masa pandemik pertama sebelum ada PSBB sih mereka masih enjoy aja, orderan masih bersautan lah. Nggak ada terus ya, langsung nyambung masian. Mamanya kita jalan dari daerah ini gitu terus dapat orderan, nanti di sana paling kita berhenti 5 menit 10 menit dapat orderan lagi.
Tapi di masa PSBB ini drastis sekali, hampir 50% pendapatan anak-anak itu hilang. Yang dulunya ya nggak 50% sih. Pokoknya ada yang dulunya itu dapat 200, sekarang dapat 50 itu wis cakep ya. Wis cakep. Bisa untuk beli apa? Bensinnya sama rokok itu terus sisanya untuk keluarga. Tapi itu pun masih ada. Kata anak-anak itu kan ono sing gacor, ono sing nggak gacor. Gacor itu maksudnya Gacor itu biasanya dia berlimpah. Apa orderannya berlimpah. Gacor itu namanya gacor, berlimpah. Isok GoFood, isok GoSend, isok GoRed. Terus di masa pandemik ini karena nggak ada GoRed, itu semakin kepotong lagi penghasilan mereka. Yang tadinya 50%, sekarang tambah turun lagi. Paling sehari itu dapat 25. Tapi ada sih yang mau itu. Nggak tahu ya itu. Pokoknya mungkin kita kalau mungkin dia feelingnya lebih besar, keliling dari satu wilayah ke wilayah lain gitu. Enggak ngetem maksudnya itu ada sih sing hari ini tuh masih bisa penghasilannya 100.000 per hari. Terus disumbut nggak Pak Bun? Kalau dihitung dengan pengeluarannya kan minyak, bensinnya kan yo terus kan bensin. Itu nggak pasti apa ya? Ya mau apa lagi? Memang harus dijalaninya seperti itu. Prinsipnya gojek itu sing penting dapat. Bahkan mereka pun sing biasanya jalan bokongan goret itu dapat gosen pun haup, jadi dihaup. Terus kayak itu Pak Bu, ada juga yang mengeluh kan waktu sebelum PSBB, waktu kenceng-kencengnya pandemi itu kan pemerintah nayangke aturan bahwa yang kredit sepeda motor, kredit bank dan lain sebagainya itu kan ada penangguhan, penangguhan cicilan itu ya, penangguhan cicilan. Tapi ada beberapa teman itu yang sudah mengusulkan ke FIM atau ke WOM atau kemana, itu koyok-koyok nggak ada respon Pak. Itu gimana? Ada nggak teman-teman yang cerita ke Pak Bu kasusnya sama seperti teman-teman saya yang cerita seperti itu? Enggak sih. Kalau ceritanya pihak FIF enggak mau bekerja sama atau yang lainnya seperti WOM, OTO dan sebagainya nggak mau bekerja sama, itu enggak sih. Mereka semua wis aturannya wis kayak gitu itu. Cuman mungkin ketika relaksasinya di finannya itu mungkin berbeda-beda. Ada temanku itu yang 1 bulannya hanya bayar 200.000 dari cicilan. Iya, dari cicilan itu dia nggak diundurkan cicilannya. Tapi nggak tahu itu istilahnya apa gitu loh. Pokoknya dia bayar 200.000 setiap bulan. Ada yang 100.000 setiap bulan. Nggak tahu itu namanya apa, nggak tahu aku. Pokoknya cicilannya dia cicilannya 800 gitu. Itu enggak, dia nanti terserah dia mau 6 bulan, mau 3 bulan atau mau setahun gitu. Pengunduran cicilannya. Berarti 200 iso ae denda itu atau apa sebagai jaminan? Ya mungkin bunga mungkin. Bunga. Mungkin loh ya. Aku nggak patio ngeh masalahnya. Nek masalah cicilan nggak begitu ngeh memperhatikan. Tapi seperti itu ceritanya kebanyakan. Artinya berhasil ya. Terus Gojek sendiri PT Gojek sendiri itu juga memberi jalan, istilah itu jadi tengah-tengahnya gitu. Kalau ada yang sebagai penengah, kalau ada mitra Gojeknya yang punya cicilan terus disampaikan ke pihak finannya, habis itu terus pihak finan ngontak pribadi gitu, nanti caranya gini. Mungkin kalau anak-anak yang
kesulitan itu mungkin kurang kooperatif mungkin ya, dia kurang berani ke FIF-nya atau ke finance-nya sendiri kurang berani, jadi dia nggak tahu. Mungkin juga karena edukasi yang diberikan selama ini itu hanya ada di internet ya. Kebanyakan kan ada di internet, mereka tahunya itu di internet. Kadang kan anak Gojek itu belum tentu searching kan, mungkin edukasinya kurang lah. Jadi ada mungkin mereka nggak tahu jalannya kalau relaksasi itu kemana, atau juga mungkin teman-teman yang kurang bertanya-tanya, itu juga bisa gitu. Saya kan Gojek punya grup WA, itu kan mestinya antara teman satu dengan teman lainnya saling memberi informasi. Iya sih, tapi kan nggak, bayangan sekarang umpamane di Gojek sendiri, umpamane di daerah Surabaya itu ada berapa ribu gitu ya. Saya sendiri kurang hafal itu. Terus di grup WA kan ya paling di dalam grupnya paling ada orang 20, 30, nggak mungkin 200 orang kumpul jadi satu. Nggak mungkin. Ada yang freelance sendiri, nggak mau grup-grupan lah, aku pokoknya jalan. Ngeribeti ya. Ada yang kadang-kadang di perjalanan itu juga tangting ngono. Rasanya ribet lah pokoknya, atik WA-WAan. Paling kalau WA-WAan ya pas senggang-senggangnya itu istirahat, masuk warung kopi, ngopi-ngopi gitu. Tapi memangnya di pandemik PSBB ini, memang penurunannya drastis sih pendapatan. Aku aja dalam sebulan ini tuh dapat 25.000 seharinya. Tiap harinya dapat 25.000. Itu antara orderan 2 sampai 3. Tapi untuk Gojek sendiri tuh ada program, namanya program berkah. Program berkah itu Gojek kayak penghasilan ketika kita punya poin, mitra kerja punya poin 7 selama jam 8 sampai jam malam, penghasilannya di bawah 75, moko Gojek genepi 75. Lumayan lah, anak-anak punya semangat lagi itu. Jadi, tapi kalau di atas itu berjalan seperti biasa. Nggak ada penggenapan. Artinya tetap dampaknya luar biasa ya Pak. Dampaknya sangat luar biasa untuk pembatasannya, untuk PSBB-nya. Tapi untuk masalah corona atau COVID-19 itu mereka nggak begitu berpikir. Nggak ngaruh. Kalau di grup itu nggak ada informasi tentang corona. Walaupun mereka cari sih banyak, teman-teman itu sering share gitu, kalau COVID ini kayak gini, ada yang meninggal di daerah ini juga di-sharing kan, mereka di jalanan kan banyak informasi. Terus ada pembegalan, baik sepeda motornya, perampasan, itu sama, mereka sering share, tapi nggak berpengaruh sama sekali itu, baik begal maupun baik COVID-nya sendiri. Terutama COVID-nya mereka sama sekali nggak berpengaruh, walaupun mereka tahu kalau COVID itu mereka nganggapnya penyakit gitu aja, nggak begitu heboh, horor, nggak begitu gitu. Neng, tadi saya searching itu ada informasi Pak Bu. Nah, ini kan PSBB pertama udah selesai, kemudian dilanjut PSBB kedua khusus wilayah Surabaya. Yang saya tahu khusus wilayah Surabaya Pak Bu. Di sini ada informasi PSBB 2 karena dianggap PSBB 1 itu berhasil gagal. Berhasil tapi gagal.